Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Red Ghost, mengisahkan seorang sniper Uni Soviet yang sangat mematikan dari pasukan khusus Red Army yang menghabisi ribuan prajurit Jerman seorang diri di masa Perang Dunia Kedua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan narasi yang menjelaskan bahwa di tahun 1941 pasukan Jerman berusaha menginvasi wilayah Soviet di sebelah barat. Peperangan tersebut menewaskan 400.000 tentara Soviet dan 500.000 dinyatakan hilang, sementara hanya 85.000 yang berhasil selamat dan melarikan diri. Setelah itu kita diperlihatkan 3 tentara Jerman sedang menyandra warga sipil yang dicurigai sebagai mata-mata Soviet. Kedua orang itu merupakan suami istri yang bernama Rudy dan Resi. Terlihat wajah mereka sangat ketakutan dan meminta pengampunan kepada tentara Jerman karena mereka hanyalah warga sipil biasa, bukan seorang mata-mata. Rudy mengaku kalau dirinya hanya seorang aktor teater yang tidak mau ikut campur dalam masalah perang. Si komandan lalu memerintahkan Rudy untuk menunjukkan keahliannya dalam memerankan Adolf Hitler. Achtung, Achtung! Deutschland über alles! Unsere neue Zuckermelone! Tapi komandan menilai akting Rudy tidak terlalu baik. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka berdua. Achtung! Namun tiba-tiba tentara Jerman itu ditembak oleh sniper yang sedang bersembunyi. Mereka pun dihabisi satu persatu dengan sangat brutal. Kemudian sang sniper yang berjuluk si hantu merah keluar dari persembunyiannya dan mengambil semua persenjataan milik tentara Jerman. Meski terlihat sudah cukup tua, Red Ghost dikabarkan telah menghabisi ribuan tentara Jerman hanya seorang diri. Rudy lalu berterima kasih kepada Red Ghost karena telah menyelamatkan nyawanya serta istrinya. Rudy bertanya siapa nama asli Red Ghost, namun ia hanya diam dan pergi begitu saja. Kemudian adegan berpindah ke 6 orang tentara Soviet yang sedang menyusuri hutan, sementara si komandan juga terluka dan harus digotong dengan sebuah tandu. Di perjalanan mereka menemukan seorang pria muda yang kedinginan dan hampir membeku. Seorang tentara bernama Konstantin langsung mengecek pria tersebut untuk meyakinkan kalau dia tentara Soviet. Akhirnya mereka yakin kalau pria itu merupakan tentara Soviet dan mereka mengizinkan pria itu ikut bersama kelompok mereka. Шевелитесь, шевелитесь! Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan bergantian menggotong si komandan yang terluka. Saat menjelang malam mereka memutuskan untuk beristirahat dan menyalakan api unggun di tengah salju yang sangat dingin. Ternyata salah satu dari mereka juga ada seorang tentara wanita yang bernama Vera. Sambil menghangatkan diri, mereka semua saling berbincang. Lalu Vera menyadari kalau komandan yang terluka parah telah meninggal dunia. Tentu saja Vera merasa kehilangan dengan kematian si komandan. Esok harinya pasukan Jerman berhasil menemukan jasad tentara mereka dengan luka tembak di kepalanya. Mereka juga menyimpulkan kalau yang melakukan itu tak lain adalah si Red Ghost. Seorang tentara mengatakan kalau dalam seminggu ini sniper Soviet sudah menghabisi 61 tentara Jerman. Sang kolonel memerintahkan komandan Brown dan Kapten Klein untuk segera mencari Red Ghost hidup atau mati. Scene beralih ke tentara Soviet yang melakukan perjalanan di tengah guyuran salju. Akhirnya mereka menemukan sebuah desa yang sudah ditinggal warganya. Mereka tentu berharap di desa itu ada makanan, karena sudah beberapa hari di hutan mereka belum makan makanan yang layak. Mereka mengirim beberapa tentara untuk mengecek apakah desa itu aman dari tentara Jerman. Setelah merasa aman dan tidak ada siapa-siapa, akhirnya mereka pun masuk ke desa tersebut. Saat masuk ke rumah, alangkah terkejutnya Harry menemukan makanan yang tersaji dengan sebotol whisky. Ketika Henry akan minum whisky, tiba-tiba Konstantin langsung mencegahnya dan hampir baku hantam. Senior mereka mengatakan kalau orang Soviet akan menyajikan vodka di atas meja, bukan whisky.
Dia curiga kalau makanan dan minuman tersebut sudah dicampuri racun oleh tentara Jerman. Setelah mereka semua berkumpul, Letnan memerintahkan mereka semua untuk mencari makanan di desa sebelah. Letnan yang mengetahui Vera sudah hamil, ia meminta Henry untuk menjaga Vera di desa ini, sementara mereka semua akan mengunjungi ke desa sebelah. Namun belum lama mereka berjalan meninggalkan desa, tiba-tiba Henry menghampiri mereka lalu mengatakan kalau dia melihat tentara Jerman datang sementara Vera telah terjebak di dalam sana. Mendengar itu, Letnan sangat kesal dan langsung mengajar Henry karena ia menganggap Henry sudah lalai menjaga Vera yang tengah mengandung. Mereka lalu mengawasi tentara Jerman yang dipimpin oleh Komandan Brown dan Kapten Klein. Kedatangan tentara Jerman di sana untuk menjalankan misi mencari Red Ghost yang kerap kali membantai tentara Jerman. Gute Arbeit. Kapten Klein memberitahu Komandan Brown kalau dirinya lah yang telah memasang jebakan makanan beracun di atas meja. Cara itu sangat efektif untuk menghabisi tentara Soviet yang singgah di desa tersebut. Kemudian Komandan Brown menyuruh anak buahnya untuk segera menyiapkan makanan. Terlihat anak buahnya di luar malah sedang bermain-main dengan babi yang akan mereka santap. Hingga Komandan Brown keluar dan langsung menghabisi babi tersebut. Komandan Brown memperingatkan anak buahnya kalau mereka jangan bermain-main dengan makanan. Mit dem Essen spielt man nicht. Di dalam, Komandan Brown marah-marah kepada Kapten Klein. Ia menganggap anak buahnya seperti tidak siap untuk menjalankan misi menangkap Red Ghost. Di luar sana, pasukan Soviet tengah mengintai dan mencari cara untuk menyelamatkan Vera. Di sisi lain, Vera yang terjebak di dalam rumah ternyata sedang bersembunyi di dalam sebuah peti. Namun tak lama kemudian, Vera ketahuan oleh tentara Nazi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Halo? Vera lalu diinterogasi dan mengaku jika dirinya hanya warga sipil biasa yang ditinggal suaminya saat berperang. Tapi Komandan Brown yang tidak percaya kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari sesuatu di rumah ini. Sayangnya seorang tentara Jerman menemukan identitas yang mengungkapkan kalau Vera adalah prajurit Soviet. Akibat telah berbohong, lalu Vera dihajar habis-habisan oleh tentara Jerman. Vera yang terluka parah dibawa keluar dan akan dieksekusi. Sementara pasukan Soviet hanya bisa pasrah melihat Vera akan dieksekusi. Sebab jika dipaksa bertempur, mereka semua akan mati sia-sia karena kalah jumlah. Ketika seorang tentara Jerman sudah bersiap menghabisi Vera dan tiba-tiba ternyata tembakan itu berasal dari sniper Red Ghost yang tengah bersembunyi. Melihat ada peluang, para tentara Soviet langsung menyerang pasukan Jerman sehingga pertempuran pun terjadi. Kapten Klein yang akan membantu pertempuran, ia malah tertembak di bagian kaki lalu jatuh tersungkur menghantam kayu. Kapten Klein yang tak mau mati konyol pura-pura sudah tewas. Sedangkan Komandan Brown yang sedang mandi air hangat, ia kaget melihat para anak buahnya satu persatu telah tewas. Karena sudah terdesak, Komandan Brown memutuskan kabur dari sana, dan pasukan Soviet berhasil memenangkan pertempuran. Red Ghost yang mulai lemah tiba-tiba pingsan. Setelah beberapa hari ini, ia terus bertahan tanpa sedikit pun makanan. Para tentara Soviet yang kelaparan lalu menikmati makanan yang sudah ditinggalkan pasukan Jerman. Komandan Brown yang berhasil kabur kemudian mendatangi kolonel dan menceritakan apa yang sudah menimpa pasukannya. Mendengar itu, kolonel segera menyiapkan pasukannya menyerang tentara Soviet untuk balas dendam. Di sisi lain, Vera tiba-tiba merasakan sakit di perutnya. Ia merasa anak yang dikandungnya akan segera lahir. Beberapa saat kemudian, anaknya Vera berhasil lahir dengan selamat. Di tengah kesenangan, Red Ghost izin pamit dan menyuruh mereka untuk selalu waspada. Sang letnan memberitahu anak buahnya jika Red Ghost dari pasukan Red Army bisa mendeteksi kedatangan tentara Jerman. Dan benar saja, di luar sana pasukan Jerman yang dipimpin oleh Komandan Brown sedang mengintai dari kejauhan. Tentara Jerman langsung menggempur desa yang digunakan tentara Soviet bersembunyi.
Kemudian Komandan Brown meminta izin atasannya jika ia akan fokus memburu Red Ghost. Sementara Kolonel menunggu di barisan pertahanan bersama dengan anak buahnya. Pasukan Jerman terus menggebur mereka tiada henti. Para tentara Soviet yang kalah jumlah tentu sangat tertekan, apalagi kini mereka sudah terkepung. Red Ghost yang bersembunyi sudah bersiap di posisinya. Bahkan Kolonel harus tewas oleh serangan Red Ghost. Hal itu membuat Komandan Brown semakin geram. Ia menyuruh anak buahnya yang tersisa untuk terus maju menyerang. Serangan pasukan Jerman benar-benar semakin beringas, hingga satu demi satu pasukan Soviet berguguran. Korban pertama tentara Soviet adalah si senior. Bahkan letnan yang melindungi tentara Soviet juga harus tewas. Komandan Brown yang maju di paling depan harus berhadapan dengan Red Ghost yang selama ini ia incar. Karena mereka sudah kehabisan amunisi, pertarungan pun hanya menggunakan gagang senjata dan akhirnya dilanjutkan dengan tangan kosong. Red Ghost yang kelelahan mengalami kesulitan dan akan ditembak. Beruntungnya Red Ghost menemukan kesempatan dan berhasil menusuk perut Komandan Brown hingga tewas. Red Ghost yang sudah memenangkan duel, naasnya dia juga harus tewas ditembak oleh Kapten Clint yang selama ini sedang bersembunyi. Di sana Clint merasa bangga karena dirinya lah yang sudah membunuh Red Ghost. Namun tiba-tiba dia dihabisi oleh sniper lain. Dan ternyata sniper itu adalah Constant. Constant telah membalaskan kematian Red Ghost yang selama ini menjadi hantu menakutkan bagi tentara Jerman. Constant kemudian menghampiri Vera dan pria muda yang berhasil selamat. Beberapa waktu kemudian pasukan Jerman menguasai sebuah desa dan menanyakan di mana Red Ghost berada. Bahkan mereka mengancam akan membunuh anak kecil jika warga di sana tidak memberitahu keberadaan Red Ghost. Bukannya takut, warga itu menyanyikan lagu kebangsaan Soviet dengan sangat keras. Ia berharap Red Ghost akan datang dan menghabisi para tentara Jerman. Dan benar saja, satu persatu pasukan Jerman ditembak oleh sniper misterius. Setelah peristiwa itu, seorang sniper mengambil senjata tentara Jerman. Di sini kita tahu jika Constant yang akan melanjutkan misi dari Red Ghost. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.